Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Khulafaur Rasyidin. Langsung saya persilakan kepada pemateri pertama. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama yaitu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin atau Khulafa Ar-Rasyidin berasal dari dua akar kata, yaitu khalifah atau khulafa yang artinya pengganti atau pemimpin, dan kata Ar-Rasyid yaitu orang yang mendapat petunjuk. Menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun khalifah yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Nah, pada zaman pra-Islam dia bernama Abdul Kakbah. Kemudian setelah masuk Islam namanya diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun gajah, kira-kira tahun 573 Masehi. Ia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembahan berhala itu suatu kebodohan atau kepalsuan belaka. Karenanya ketika diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk agama tauhid, ia pun dengan segera menerimanya. Ia merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki. Nah, adapun prestasi Abu Bakar As-Siddiq yaitu yang pertama memerangi orang murtad, yang kedua memberantas nabi palsu, yang ketiga pengumpulan dan penulisan ayat Al-Qur'an, dan yang keempat memperluas wilayah dakwah Islamiyah. Nah, selanjutnya khalifah yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi. Nah, salah satu suku yang terpandang dan mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika menginjak remaja, ia mendapat kepercayaan dari suku bangsanya Quraisy untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan dengan suku-suku yang lain. Salah satu sifat yang menjadi karakter Umar bin Khattab adalah pemberani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, serta tidak mengenal kata ragu dalam dirinya. Adapun prestasi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pertama perluasan dakwah Islam, mengatur administrasi pemerintahan, mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Yang ketiga, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Selanjutnya, membentuk jabatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Mendirikan jabatan pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan, mendirikan Baitul Mal untuk melancarkan kesejahteraan umat, mencetak mata uang sebagai sarana dan muamalah kehidupan ekonomi, mendirikan Baitul Mal untuk melancarkan kesejahteraan umat, dan yang terakhir menetapkan peninggalan berdasarkan kalender tahun Hijriah. Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf dari suku Quraisy. Lahir pada tahun 576 Masehi di Thaif. Ibunya yang bernama Urwah adalah putri Ummu Hakim Al-Baidah, putri Abdul Muttalib. Nasab Utsman melalui garis ibunya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Abdi Manaf ibnu Quraisy, nasab Utsman bersambung melalui Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf, sedang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersambung melalui Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdi Manaf, ayah dari Utsman. Affan adalah
saudagar kaya raya dari suku Quraisy. Utsman memangku jabatan khalifah selama 12 tahun dimulai dari 23 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi, mulai dari usia 70 sampai 82 tahun. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Hal ini disebabkan karena ketika Utsman diangkat sebagai khalifah telah berusia 70 tahun serta sifat lemah lembut yang dimilikinya. Pada periode pertama, Utsman bin Affan membawa Islam kepada kemajuan yang luar biasa, terutama dari segi perluasan dakwah. Pada masa periode pertama ini, segalanya berjalan lancar dan stabil. Tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses bagi beliau. Adapun prestasi Khalifah Utsman bin Affan yaitu yang pertama, memperluas dakwah Islam. Kemudian yang kedua, mengganti gubernur-gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar. Kemudian yang ketiga, memperbanyak naskah Al-Quran yang sudah dibukukan menjadi 7 eksemplar. Kemudian yang keempat, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air di kota-kota. Yang kelima, membangun perekonomian dan menyempurnakan pengaturan administrasi negara. Yang keenam, membangun angkatan laut. Yang ketujuh, membangun jalan-jalan dan jembatan-jembatan untuk memperlancar jalur dakwah dan perekonomian. Yang kedelapan, mendirikan masjid-masjid dan memperluas masjid Nabi di Madinah hingga 160 kali 150 hasta dengan tiang kualam, dinding batu berukir bertahta perak dan atap melengkung. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada tahun radhiyallahu anhu 36 sampai 41 Hijriah atau 626 sampai dengan 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manat. Dia dilahirkan di Makkah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Ia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Dikatakan ia masuk Islam pada usia 10 tahun setelah dewasa. Ali bin Abi Thalib dilahirkan dengan Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah As-Sarah, putri bungsu Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa hijrah atau sekitar tahun 624 Masehi. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat, melalui musyawarah masyarakat muslim beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib dengan khalifah. Ali menerima baiat pada tanggal 24 Juni 626 Masehi atau tanggal 25 di Zulhijjah 36 Hijriah di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai penolakan. Tidak ada masa sedikit dalam pemerintahan Ali yang dapat dikatakan stabil. Pada masa pemerintahannya pada tahun 696 Masehi, ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Alasan Ali memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah adalah karena ia tidak menginginkan kota suci ini terkotori kaca politik. Prestasi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu alam perluasan dakwah Islam telah sampai ke daerah Sino yang terletak di bagian barat India.
Dalam urusan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya serta membasahi para pemberontak dan pembangkang khalifah. Kemudian dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membangun kota Kufa dengan bentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikenal sebagai pembina yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu. Ia mempunyai murid yang sangat cerdas bernama Aswad Ad-Duali yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu untuk meluruskan bacaan dan pembahasan terhadap Al-Quran dan hadis. Sudah tadi pemaparan materi saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.